subscribe dulu lah Wak, biar kayak dan kita ini. Halo kawan-kawan, ketemu lagi sama aku Wajan Pejalan. Kali ini kita sama-sama di rumah aja di tengah situasi dan kondisi penetapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Aku harap teman-teman tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap tetap makan makanan yang bergizi, tetap punya aktivitas yang bisa buat kita makin bahagia. Itu semoga kita bisa melewati wabah pandemi ini sampai selesai, kemudian kita bisa kembali ke new normal, ke normalan yang baru, terus ya tetap menjalani aktivitas kita dengan bahagia. Nah, mumpung kita sama-sama di rumah aja nih, nah aku kemarin mulai ngebongkar file-file lama aku selama aku di Pegunungan Bintang di Papua. Nah, kemudian aku ngeliat tuh, oh kayaknya banyak nih video-video yang belum aku bagi, video-video yang belum aku ceritakan kepada teman-teman aku, kepada kawan-kawan di luar sana, soal ngapain aja sih aku selama ada di Pegunungan Bintang di Papua. Nah, untuk itu lalu aku memutuskan untuk membuat seri Jejak Papua ini. Nah, jadi di seri 1 Jejak Papua ini aku akan bercerita dulu siapa aja anggota tim aku selama 1 tahun di Pegunungan Bintang di Papua. Lalu di seri berikutnya aku akan ceritakan tentang beragam hal nih, mulai dari pemandangan alam, anak-anak di desa, kemudian belajar apa aja selama aku di sana, terus ngapain aja sih aku ada di Papua di sana. Nah, jadi kami itu satu tim berjumlah 8 orang nih. Jadi komposisinya ada 4 cewek dan 4 cowok. Kemudian aku sebenarnya menggantikan posisi seseorang nih yang seharusnya ditempatkan di sana. Namun karena satu dan lain halnya, ia tidak jadi mengurungkan niatnya untuk diterjunkan ke sana. Jadi aku kemudian daftar, terus ternyata yang terpilih aku untuk menggantikan posisi dia. Nah, mau tahu siapa aja berdelapan yang ada di Pegunungan Bintang? Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama tuh ada Ali. Ada apa? Ali itu berasal dari Pekalongan. Ali itu koordinator tim kita di sana. Gitu. Jadi dia tuh emang leadernya di tim dan pemikirannya selalu 1 atau 2 langkah di depan kita. Nah, Ali itu orangnya cukup bijak. Dan saat ini saya sedang berada di TBM Kubin. TBM Kubin ini adalah bukti bahwa ada banyak orang yang peduli dengan pendidikan di Pegunungan Bintang. Senang cerita ke anak-anak. Di tengah jalan mereka ketemu dengan mereka teman terakhir. Namanya Imut. Hei kawan Imut. Kawan Imut, kemari. Ada apa? Kawan Boncil dan kawan Dio. Sudah kemari dulu. Kita ini mau baku jalan-jalan ke sana. Kesana itu kemana ya? Menguasai bahasa kucing. Mana mamamu? Jawab sekarang. Mana lagi dia memang? Dan kadang aneh-aneh juga. Ya, karena aku mengikuti ya untuk anak. Nah, kalau adegan tanpa rekayasa ini bisa banget sih jadi cerita sedih. Enggak akan sebut kayak sini. Teman-teman bersih-bersih sama amanah semangat ya, selesaikan. Selanjutnya ada Sawal. Kita udah tiba. Syawal ini berasal dari daerah Baubau, Sulawesi Selatan. Dari dia ini aku belajar sedikit gerakan tarian Tobelo. Rindu Tobelo sejauh di mata sio mama. Ada dokasi yang tarindu muni semua. Terus dia juga petualang sejati nih. Wah, ini biasanya tempat istirahat kalau kita mau ke desa. Terus kalian kalau misalnya airnya habis, kita bisa ambil air di sini tanpa dimasak, udah langsung bisa minum nih. Airnya segar ya. Pengalaman sebelumnya dia pernah ikut ekspedisi Nusantara Jaya. Nah ini saya ke desa tetap pakai pakai tas ekspedisi Nusantara Jaya. Kemarin tuh ikut kegiatan NJ-nya di Sulawesi Tenggara, di Pulau Bontu-Bontu, Kabupaten Muna. Nah jadi tiap turun saya pakai ini tas forester dari ekspedisi Nusantara Jaya.
dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nah, Syawal dan Ali ini ditempatin di desa yang sama, yaitu Desa Pepera. Aku tuh sempat 3 kali untuk berkunjung ke sana, dan ini salah satu perjalanan aku bareng Syawal ke Pepera. Kita udah tiba di Desa Pepera. Setelah berjalan kaki 3,5 jam tadi, ya, akhirnya alhamdulillah udah tiba. Ya boleh lah balik. Gimana, Pak? Ngapain? Gimana? Sehat ya? Sehat. Gimana rekannya sudah pulang nih? Senang nggak? Biasa aja. Ya. Yang penting titipan gue datang. Iya. Iya, alhamdulillah. Yang penting dia sehat. Alhamdulillah, amin. Terus bentar lagi kita sudah mau pulang. Harus sehat semua. Sip. Ali melaporkan dari mana? Dari SDN Gila. Gak nyangka ya. Di video yang lain aku akan tunjukin deh perjalanan 8 jam jalan kaki ke desa penempatan mereka. Tungguin aja. Lalu selanjutnya di tim kita ada Ais. Selamat berjuang buat anak-anak khususnya di SD Impres Mimin. Ais ini berasal dari Kebumen. Dia tuh sangat aware ya sama anak-anak, sangat perhatian gitu. Halo, sisir tidak? Ada yang bawa sisir tidak? Suaranya ini cukup melengking ya. Dimaksimalin untuk manggil anak-anak untuk datang ke sekolah setiap harinya. Siswa! Ya, tiap pagi selain kita mengunjungi menyawir anak-anak di tempat-tempatnya atau di rumah-rumahnya, kita juga memanggil siswa dari 4 penjuru atau 4 arah mata angin karena kampung-kampungnya jauh, terutama kampung Bururok, Atenar, Asekatok, Notokpom atau Mimin Atas. Dan juga ada satu lagi itu kampung Alut Bakon di sebelah kanan. Nah, biasanya setelah dipanggil-panggil seperti itu, siswa lebih semangat sekolahnya. Dan juga seorang wanita yang tangguh menghadapi tantangan. Mbak ngapain? Coba ceritakan yang terjadi, Mbak. Apa yang terjadi kira-kira, Mbak? Ayo semangat, Ais. Semangat. Kali kirilnya. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Aduh, ini lagi cari pijakan. Astaga. Bisa. Yuk, nggak apa-apa kotor, nggak apa-apa. Berani kotor itu baik. Yuk. Nah, nggak apa-apa. Yuk. Kita terjebak di pabrik coklat. Ada fungsinya ini. Nah, itu tadi salah satu lintasan jalan yang penuh lumpur menuju desa Mimin yang menjadi desa penempatannya. Di video yang lain, aku akan ceritain juga perjalanan menuju desa Mimin. Selanjutnya di tim kita ada Firda. Kita sedang mempercantik bangunan TB Mabin Gubin. Firda ini satu desa penempatan dengan Ais di desa Mimin dan mengajar di sekolah yang sama. Firda tuh juga termasuk wanita yang strong. Ya, sekarang kita ada di mata jalan Oksop menuju ke desa Ngangom dan desa Bumbangkon yang ada di distrik Oksop tempat pengajar muda ditugaskan. Ya, beginilah perjuangan para pengajar muda untuk sampai menuju ke distrik Oksop. Pastinya juga perhatian dan peduli sama anak muridnya. N-I-C ini mana? Dan juga seorang tukang cat yang handal. Kita sedang mempercantik bangunan TBS Mabin Gubin. Nah, aku tuh menjadi saksi sejarah perjalanan Ais dan Firda nih selama setahun di sana. Ini karena desa penempatan aku, yaitu desa Bumbakon, secara lintasan jalurnya tuh harus melewati desa Mimin waktu itu. Sehingga saat
saat menuju desa atau ke kota, kita selalu bertiga. Halo, Trio Oksop akan turun ke Oksibil nih pertama kali dari desa penempatan. Oh, Trio Oksop udah 3 jam jalan melewati hutan hujan tropisnya Oksop. Udah nyampe nih di batas jalan. Di mata jalan. Di mata kita jalan. nyampe. Kita mau lanjut perjalanan kita menuju Oksibil jalan kaki, men. Oh, Ini udah berapa jam? 4 jam 40 menit. 4 jam 40 menit. Jalan udah jadi beda soalnya banyak mesin terus jadi jalan beda gitu. Ketemu banyak orang jauh. Udah, yuk, oke. Dadah. Sampai jumpa di Oksibil. Tim Oksop akan kembali ke desa masing-masing. Di video lain akan aku ceritain perjalanan yang awalnya 5 jam jalan kaki menuju desa Mimin dan tambahan 1,5 jam untuk menuju desa Bumbakon. Ditambah lagi ada juga jalur 8 jam menuju desa Bumbakon dari jalur 5 Arum. Halo teman-teman. Halo. Hari ini kita akan turun ke Oksibil lewat Jalur yang berbeda. Harum. Nah, ini ada momen penting sampai akhirnya ada Firda pelantikan sebagai anak gunung yang dilakukan oleh Ais. Jadi selama di Pegunungan Bintang dia naik turun gunung selama 2 kali dalam 1 bulan. Itu bawa carrier dengan bobot 20 kg, bawa bahan makanan. Dan ini pelantikan Firda sebagai anak gunung dilakukan oleh Ais. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Mei 2018, pukul 13.00 waktu Indonesia Timur di Distrik Oksop, maka Firda Permata Saputra SPD resmi menjadi anak gunung. Terima kasih. Gimana kesan pesannya sudah dilantik? Akhirnya setelah melewati 5 bulan ini, di bulan ke-6 saya menjadi anak gunung. Ini hadiah lebaran yang wow. Terima kasih. Gimana? Ini pelatih saya. Ya, jadi selama 5 bulan ini dia telah berhasil melewati pendidikan dasar. Dan ini adalah medan yang sesungguhnya, bukan di Purwakarta maupun di Jatiluhur yang selama 2 bulan, tapi di sini pembuktiannya. Ini evidence-nya kalau dia adalah anak gunung sejati. Wow! Coba pelatih yang satu lagi. Ini adalah 5 bulan pelatihan yang cukup luar biasa yang telah dijalani oleh Firda. 5 bulan ini dia menunjukkan kapabilitas yang sangat signifikan. Dengan viskositas yang tinggi. Mulai dari membuat api, membawa beban yang berat, mengangkat air, mencari boneng, mencari kayu bakar, memasak. Dia telah melewati ujian sesungguhnya. Maka hari ini dia telah resmi menjadi anak gunung. Welcome. Selamat datang. Jungle. Selamat datang di dunia sesungguhnya Firda. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita ada Mas Bro. Kali Digul ini sungguh segar. Mas Bro ini asalnya dari Medan. Awalnya aku kira ini nama tongkrongan gaul dia, tapi ternyata nama sebenarnya adalah Subroto. Jadi karena sering dipanggil dengan panggilan Mas saat pelatihan dulu, jadinya teman-teman manggilnya dia Mas Bro. Jadinya Mas Bro. Jadi katanya biar singkat dan lebih mudah aja manggilnya. Dari perawakannya udah kelihatan ya, dia ini keturunan Tionghoa. 我却不能失去你，不管你在哪里，我一定会找到你。 Tuh, video tadi cukup menjelaskan kan? Dia adalah keturunan Tionghoa. Dia barusan nyanyiin soundtrack lagunya Meteor Garden. Pasti masih banyak yang ingat. Lalu Mas Bro ini juga salah satu pengagum keindahan alam. Kali Digul ini sungguh segar. Luar biasa, Papua ini boleh Anda kunjungi, khususnya di Pegunungan Bintang. Ini adalah Sungai Digul yang sangat deras airnya dan lebar penampangnya. Apalagi ditambah dengan adanya jembatan yang sangat etnik sekali, menambah kaya budaya akan Indonesia ini. Datang dan nikmati sendiri. Dan pastinya orang yang rajin bersih-bersih di antara kita semua. Para penonton yang berbahagia dimanapun Anda berada, di rumah Bumbakon ini pengalaman paling unik dan menarik, yaitu yang pertama adalah kayu yang begitu menyengat mata. Dan yang kedua, kita mengalami masa-masa yang paling indah, yaitu membersihkan.
Boleh Anda saksikan sekitar rumah ini membutuhkan perhatian yang lebih, karena rumah ini juga bukan milik dari para pengajar muda. Otomatis pengajar muda harus lebih bersabar menghadapi dinamika di dalam berumah tangga. Ini rumah banyak penghuninya, sehingga setelah sampai di rumah, hal yang pertama harus dilakukan adalah bersih-bersih. Para penonton jangan lupa juga bersih-bersih di rumah masing-masing. Ingat itu. Nah, Mas Bro dan Ali tingkahnya kadang nih seperti ini. Kamu tahu. Oh iya ya. Jadinya mau nggak mau saya ikut-ikutan. Ini nih. G.O.B. good job, 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 good job. Kita lanjut ya. Nah, kemudian kita ada Atika. Atika ini berasal dari kota Kediri. Dia tuh juga wanita yang cukup tangguh ya. Saya pernah ikut perjalanan 2 jam menuju desa Okaten, tempat tinggal dia dan pengajar. Nah, ini perjalanan menuju desa Okaten lewat mata jalan Yapi. Melewati medan jalan setapak seperti ini butuh waktu kurang lebih ya 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, jangan salah, dia juga pernah meraih juara nih saat ada di Pegunungan Bintang. Atika menang apa Atika? Pencatatan terbaik. Juru bicara terbaik. Wow. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung saya sebagai juru bicara terbaik. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga yang mendukung, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada-ada aja. Nah, ini berikutnya ada Citra. Terima kasih Dapur Cookies. Citra berasal dari Blitar. Nah, Citra ini suka banget cerita sama anak-anak. Antariksa itu, atau disebut dengan angkasa luar, adalah sebuah ruang hampa yang sangat luas, terdiri dari objek apapun yang ada. Gaya tariknya sangat kuat, jadi dia menarik planet-planet. Wih, kalau kalian di sini pasti tertarik. Dia kuat sekali. Nah, Terus seneng juga nih dia mimpin ice breaking nih, pastinya sama anak-anak juga. watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, banana, oranges, oranges. Dan juga tuh dia selalu semangat tuh untuk sortir buku yang akan dibawa untuk anak-anak di desanya. Nah, setelah dapat donasi buku dari para donatur, kita menyortir buku, ngedata, dan juga akan segera meletakkannya di Taman Baca Mabin Gubin. Saat kami berkumpul dalam 4-5 hari di 1 bulan saat kumpul di Oksibil, berbagai hal sih yang bisa kami lakukan. Misalnya pada awal datang ke sana, kami memperhatikan betul setiap detail yang ada. Tergantung jalurnya sih, kalau jalur atas nggak terlalu. Kita juga pernah nongkrong di bandara. Kita ada di bandara. Kita ada di mana? Jadi Gak boleh kepala. Aduh, sakit dong. nanti kalau ke kepala tumbangnya ke kiri. Krek krek krek. Tumbang ke kanan. Krek krek krek. Kita ada di bandara. Ini nanti kalau ada pesawat ini lewat kita minggir bentar gitu. Iya. Ya. Dia dikasih waktu 5 detik. 5 detik. Let's keliling dulu. Harus ada sayanya. Gitu banget ya, Bang. Nah, itu bandaranya segitu aja. Ini sekitar
2 kilo lah, 1,5 kilo lah. Kalau yang penasaran, itu bandara beneran. Iya, itu bandara beneran yang ada di Oksibil di ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi jam operasionalnya itu nggak 24 jam, hanya di pagi hari sampai siang hari. Kemudian sore harinya dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan seperti olahraga, bersepeda, kemudian jalan-jalan. Terus di sana saya juga sempat sih jadi instruktur senam untuk teman-teman di sana. Pernah juga kita ngadain kegiatan bermain dan belajar di salah satu rumah taman baca di sana. Nah, yang pastinya secara rutin kita tuh berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat untuk urusan tugas kita. Itu kemudian kita sering cari sinyal yang pasti. Kirim ke Papua. Farsyatnya dikirim ke Papua. Farsyatnya dikirim. Gak lepas. Kungulin kena sampel, nanti saya kesana lah. Kapan? Dan beli bahan makanan untuk dibawa kembali ke desa. Nah, jadi itu aja untuk episode 1 Cicak Bapak The Series kali ini. Itu tadi orang-orang yang kita sebut berdelapan. Video berikutnya akan aku ceritain tentang beragam hal, mulai dari pemandangan alam, anak-anak, sampai serba sedih ngapain aja sih ya selama setahun di Pegunungan Bintang. Nah, sebagai penutup, ini ada persembahan ice breaking dari kami saat kunjungan site visit oleh kantor. Sampai di sini aja dulu, kawan-kawan. Aku pamit. Ciao. Berapa kali nih terakhir? Iya.